Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat News. Pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2026, SMA Negeri 1 Toboli meninggalkan kegiatan talk show parenting dan diskusi studi lanjut siswa kelas 12. Kegiatan ini mengusung tema peran orang tua dalam mendampingi anak menentukan studi lanjut ke perguruan tinggi, dengan mengundang pembicara dari Universitas Bangka Belitung, Ibu Dr. Devi Valeriani, SEMSI, dan Profesor Dr. Ibrahim, MSI. Kegiatan ini dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Bapak Saiful Bahri, SPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Bangka Selatan, Bapak Heru, SSI, NPD, Pengawas Sekolah Binaan SMA Negeri 1 Toboli, Bapak Asmandi, SPD, dan orang tua siswa kelas 12. Berikut liputan wawancara sahabat perpus di lapangan Indonesia. Tolong Pak dibantu nanti Pak ya, fasilitasi biar terdaftar nantinya kalau beliau sudah terdaftar di DTKS. Nama saya Akesa Amelia, saya dari kelas 12-7. Saya ingin menanya kepada Bu Devi, pilihannya kalau sudah kelas 3 itu satu kuliah, yang kedua kawin, yang ketiga begawi, atau yang ketiga jadi dokter. Oh, jadi bukan untuk bekerja jadi dokter tapi untuk membanggakan orang tua ya. Bukan ingin menyelamatkan nyawa orang. Baik, permisa. Sekarang saya bersama Ibu Wakil Rektor Universitas Bangka Belitung. Oke, baik Bu. Apa harapan Ibu selaku Wakil Rektor Universitas Bangka Belitung dalam kegiatan parenting pada hari ini? Baik, terima kasih. Kami dari Universitas Bangka Belitung sangat berharap kegiatan parenting ini memberikan manfaat, tidak hanya bagi mahasiswanya, calon siswa, tetapi juga bagi orang tua. Harapannya calon siswa dapat memilih program studi yang sesuai dengan keinginannya dan mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Orang tua sudah mulai galau untuk menentukan anaknya kuliah atau tidak, melanjutkan atau tidak. Anak-anak Bangka Selatan saya akui pintar-pintar. Jadi beberapa bimbingan saya itu dari Pulau Besar, kemudian dari Lepar, itu pintar-pintar semua. Apa tanggapan Bapak tentang talk show dan parenting kali ini, Pak? Ya, kami dari Dinas Pendidikan mengapresiasi agenda atau kegiatan yang digagas oleh SMA 1 Toboli dengan mengikut sertakan orang tua bersama anak untuk kegiatan parenting itu untuk memberikan pencerahan, informasi, sosialisasi dari pihak-pihak yang terkait agar anak begitu lulus dari SMA Negeri 1 Toboli betul-betul siap ya, selaras dengan apa yang dicita-citakan dan ketersediaan peluang yang bisa mereka manfaatkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Tentu hal ini perlu dukungan motivasi dari orang tua sehingga orang tuanya ikut serta, dan ini luar biasa. Jadi agar orang tuanya itu paham peran mereka, tugas mereka setelah anak lulus dari SMA itu seperti apa. Motivasi agar anaknya dapat melanjutkan. Karena dengan rahmat dan hidayahnya jualah pada pagi yang cerah ini, suasana angin sepoi-sepoi ya, kita dapat berkumpul di lapangan SMA Negeri 1 Toboli ini. Setelah Terselenggaranya kegiatan ini, apa harapan Bapak sebagai pengawas sekolah binaan SMA Negeri 1 Toboli ini? Ya, terima kasih Pena. Jadi harapan saya dengan kegiatan talk show parenting ini, kita berharap untuk siswa-siswa kita khususnya kelas 12 di SMA Negeri 1 Toboli ini dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jangan sampai tidak melanjutkan karena narasumber yang diundang oleh pihak SMA Negeri 1 Toboli ini adalah dari pihak UBB yang langsung hadir bersama kita, yaitu Pak Rektornya, Pak Profesor Ibrahim, juga Ibu
Dr. Depi selaku wakil pembantu rektor bidang akademik. Nah, dengan adanya kegiatan talk show parenting ini, kita berharap bisa membuka, menambah wawasan baik orang tua maupun siswa kelas 12, karena di antara kedua siswa maupun orang tua itu harus berkolaborasi, membersamai untuk mengkomunikasikan jurusan apa sebaiknya yang harus dipilih oleh anak masing-masing dari orang tua tersebut. Dalam sambutan pihak sekolah yang diwakili oleh Wakil Kurikulum, Bapak Ilon Hari Suprapto, SPD. Beliau juga menyampaikan hasil nilai tes kemampuan akademik siswa tertinggi yang sudah dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 untuk 3 mata pelajaran. Berikut nilai-nilainya. Yang pertama adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Peringkat ketiga dipegang oleh Arif Noval Al-Fatah dengan nilai 87,76. Peringkat kedua dipegang oleh Grace Fiando Ferrandi dengan nilai 88,41. Peringkat pertama dipegang oleh Jalan Evertin dengan nilai 89,02. Berikutnya mata pelajaran matematika. Peringkat ketiga dipegang oleh Milan Rafa Ramadan dengan nilai 62,58. Peringkat kedua dipegang oleh Grace Fiando Ferrandi dengan nilai 63. Peringkat pertama dipegang oleh Jalan Evertin 65. Peringkat pertama dipegang oleh Jalan Evertin dengan nilai 65,67. Terakhir adalah mata pelajaran Bahasa Inggris. Peringkat ketiga dipegang oleh Revano dengan nilai 51,21. Peringkat kedua dipegang oleh Nabila Ausela dengan nilai 52,67. Peringkat pertama dipegang oleh Jalan Evertin dengan nilai 58,5. Pembukaannya itu secara online. Nanti Bapak Ibu bisa minta bantuan anaknya. Boleh nanya lagi ya, Ibu? Bagaimana tanggapan Bapak setelah mengikuti kegiatan parenting? Terima kasih. Menurut saya ini acara yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, memotivasi anak-anak dan orang tua yang belum tahu jadi tahu apa aja yang telah disampaikan oleh pihak UBB yang sangat luar biasa, dan bahkan ada prodi yang baru dan sama-sama kita dengarkan, dan itu sangat luar biasa. Dan saya mengambil kesimpulan juga bahwa UBB seleksinya luar biasa agar anak-anak kita bisa diterima di situ, dan juga untuk anak-anak yang KIP berdasarkan ada grade tadi yang telah disampaikan oleh Rudi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, jadi dengan kedatangan pihak UBB ke SMA Negeri 1 Tobol ini sangat memotivasi orang tua yang belum mengetahui, gitu ya Pak? Ya, benar sekali. Jadi kami akan jempol dengan SMA Negeri 1 yang bisa mengundang pihak universitas langsung datang ke sini, memberi pencerahan kepada terusnya kami orang tua daripada siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan SMA Negeri 1 ini, dan kami juga berharap anak-anak kita yang mendaftar di UBB itu 50% saya terima. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Tony. Oke Pak, jadi di sini aku mau nanya ya Pak ya. Nah, mengenai tentang kegiatan tadi, gimana nih tanggapan Bapak setelah mengikuti kegiatan parenting tadi? Ya, ini kegiatan yang sangat positif. Kami sebagai orang tua sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah menyelenggarakan kelas parenting ini. Demikian banyak pengetahuan dan informasi yang berguna, bermanfaat bagi kami, di mana saat ini sedang mungkin sebagian besar bingung untuk menentukan arah kemana anak-anak kami berikutnya setelah lulus dari SMA ini. Melalui kegiatan ini sangat membantu memberikan wawasan dan membuka pikiran kami semua untuk menentukan masa depan anak kami yang lebih baik. Terima kasih. Oke, gitu aja ya guys. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke Kak, pertanyaannya setelah mengikuti kegiatan ini, apa harapan Kakak ke depannya?
Oke, dengan tadi diadakan acara parenting ya, tadi lanjut siswa kelas 12, alhamdulillah menurut saya banyak termotivasi kelas 12, di mana untuk melangkah ke jenjang selanjutnya itu untuk memilih apakah mau ke perguruan tinggi negeri ataupun mau ke sekolah lainnya seperti kedinasan. Tapi alhamdulillah setelah kedatangan semua rektorat dari UBB maupun dari manapun, alhamdulillah sudah terarah semuanya, baik dari segi beasiswa, dari segi jalur pendaftaran, baik itu jalur SNBP, SNBT, Mandiri, ataupun lain-lainnya. Dan alhamdulillah itu sudah mengarahkan semua siswa kelas 12. Dan harapan saya itu semoga kelas 12 ini bisa untuk melanjutkan studi lanjut yang lebih tinggi lagi, dan berharap bisa untuk melangkah ke PTN yang diinginkannya tanpa ada keraguan lagi. Sedikit apapun keraguan itu telah dijelaskan tadi dalam acara tadi, alhamdulillah. Dan itu saja harapan saya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke guys. Kak, setelah mengikuti kegiatan ini, apa harapan Kakak selanjutnya? Harapan saya setelah mengikuti kegiatan studi ini ialah saya hidupnya lebih terarah dengan adanya kegiatan studi ini, dan lebih mempersiapkan diri untuk beberapa bulan selanjutnya untuk ke jenjang selanjutnya. Dengan ada kegiatan ini, saya harap antara orang tua dan siswa tidak merasa ragu terhadap univ atau jurusan yang telah mereka impikan dan yang mereka sukai. Hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, Oke. sama-sama. Pada kesempatan yang sama, sahabat Jenius berkesempatan mewawancarai grup podcast UBB untuk berbagi pengalaman, tips, dan trik yang sangat berguna bagi jendela podcast Perpustakaan Jendela Ilmu SMA Negeri 1 Tobolink untuk lebih baik lagi. Baik pemirsa, sekarang saya bersama host podcast Universitas Bangka Belitung. Baik Bapak, boleh nggak Pak kasih kami tips and trik bagaimana membuat sebuah podcast yang lebih baik? Bapak kan selaku host podcast di Bangka Belitung, boleh nggak kasih kami tips and triknya Pak? Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk tipsnya sebenarnya lebih mudah, kita bisa ngikutin zaman ya. Dalam arti gini, teman-teman harus tahu apa yang lagi trending, apa yang lagi ramai, itu yang biasanya sering kita menjadikan topik untuk podcast kita di UBB. Ataupun misal teman-teman ada yang sedang teman-teman mau bahas tentang mendalam, tentang satu hal juga boleh itu dijadikan satu topik kayak gitu sih. Terutama hal-hal yang kaitannya dengan Gen Z, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih relate biasanya. Termasuk isu-isu kesehatan mental itu juga lumayan relate, atau isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi untuk teman-teman SMA. SNBP, SNWP juga termasuk. Gitu. Yep. Makasih Pak waktunya Pak. Sama-sama. Demikian berita seputar Semansa kali ini. Saya Asli Surya Fadila dan seluruh tim redaksi liputan berita seputar SMA Negeri 1 Tobolink Jendela News mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jadi motivasi